Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan seperti biasa ya akan mereview ada 4 saham yang sudah saya siapkan yang akan kita lihat bagaimana pergerakan kemarin dan tindakan apa yang akan kita ambil hari ini untuk kalian yang masih punya saham-saham tersebut atau untuk kita yang belum punya saham-saham ini ya. Jadi tindakan apa yang akan kita ambil. Oke. Sebelum kita lanjut ke sana, untuk kalian yang belum subscribe channel ini bisa subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi kalian untuk kalian yang belum untuk yang belum agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Dan untuk kalian yang belum join ke grup WhatsApp kami, tinggal klik aja di sini dan otomatis kita akan bisa sharing bareng dengan member-member yang lainnya di sini ya. Oke, saham-sahamnya langsung aja kita ulas ya. Jadi yang pertama adalah saham bank. Itu adalah Bank Aladin. Nah, di sini kalau kita lihat saham Bank Aladin ini ya bisa dibilang dia masih tetap downtrend ya, dimana dari struktur MA-nya aja masih terlihat dimana MA 50 masih di bawah MA 200 dan kemudian candle-candle juga masih solid di bawah MA 50-nya. Akan tetapi di sini dia belum berhasil membentuk lower low ya di sini ya. Kalau kita lihat di sini dia masih tetap bertahan di atas harga 1895-nya. Berarti dia belum membentuk, bisa dibilang masih bertahan di struktur sideways-nya ini ya, di sini di harga 1895 dan di area di harga 2075. Berarti untuk kalian yang masih punya saham Bank Aladin ini masih aman, berarti ada kemungkinan dia atau apa istilahnya mulai ada perlawanan ya, dimana kalau saham yang sedang bergerak downtrend dan kemudian dia tidak membentuk lower low yang baru, berarti ada kemungkinan dia akan mengakhiri fase downtrendnya. Tapi di sini nanti untuk kalian yang masih punya saham Bank Aladin ini atau saham bank ini, jadi kita perhatikan di harga 1895. Kalau 1895 ditembus, berarti target selanjutnya ada di harga 1680-an ini ya. Jadi kalau seumpama 1680 ini ditembus juga, berarti dia sudah membentuk lower low yang baru ya. Oke, kita buat aja di sini. Anggap aja saya buat lower low awalnya di sini. Kemudian di sini. Dan kemudian di sini. Nah, berarti di sini adalah struktur downtrend itu seperti itu ya. Jadi dimana kalau supportnya semakin lama terbentuknya lebih rendah dibandingkan dengan support sebelumnya atau lower low seperti ini, berarti dia struktur downtrendnya valid atau bisa dibilang downtrendnya masih kuat ya. Jadi seperti ini. Nah, jadi untuk kalian yang masih punya saham Bank Aladin ini, jadi kita bisa perhatikan di sini atau maksimalnya di sini. Nah, ketika nanti dia ngejebol harga 1680, berarti dia bisa dibilang dia akan membentuk lower low yang baru, berarti trend downtrendnya semakin kuat. Tapi kalau sumpama nanti dia ketika dia turun dari harga 1895 ini dan kemudian bertahan di harga 1680 nggak ditembus, berarti dia bisa dibilang sideways lagi di area sini dan ada kemungkinan dia akan mengakhiri fase downtrendnya karena tidak berhasil membentuk lower low yang baru. Atau bisa dibilang kalau yang sudah nonton video saya yang ini ya, di sini ya cara melihat saham yang mulai bergerak reversal. Jadi kalau dia terbentuk pola double top di mana dia gagal membentuk higher high selanjutnya dan kemudian bisa dibilang resistennya setara atau sejajar dengan resisten sebelumnya, itu akan terbentuk pola double top dan itu adalah indikasi saham bahwa saham tersebut akan mengakhiri fase uptrendnya dan akan memasuki fase downtrendnya. Berbeda dengan saham yang akan memasuki fase uptrendnya di mana dia gagal membentuk pola lower low selanjutnya dan membentuk pola double bottom dan kemudian dia breakout dari area resistennya. Itu adalah ciri-ciri saham tersebut sudah mulai reversal. Jadi saham Bank Aladin ini kita lihat aja nanti apakah dia akan membentuk lower low selanjutnya ataukah dia akan bertahan dan kemudian berhasil breakout ya. Nah, jadi untuk kalian yang belum punya, yang masih punya, kita perhatikan aja di harga 1680 ini. Kalau sumpah ditembus ya sudah, mending keluar dulu aja. Kalau kita lihat sendiri, kalau 1680 itu berarti kok nggak ada ini. Nah, kalau kita lihat jaraknya dari sini, dari harga 1000 berapa itu sampai ke sini, misal oke, kita misalkan aja dari harga closing kemarin di sini sampai ke sini, berarti otomatis atau bisa dibilang ke harga 1680-an ini, berarti otomatis minus kita akan bertambah sekitar 11,84%. Jadi pilih tentu apa ya, gimana ya? Pilih
salah di kalimatnya gimana ya. Jadi tentukan pilihan kalian ya. Jadi kalian mau keluar di mana? Keluar di harga 1895 ini atau keluar di harga 1680. Kalau kita maksimalkan keluar di harga 1680, di mana itu adalah indikasi terakhir bahwa kalau seumpama 1680 ditembus juga berarti dia sudah membentuk lower low selanjutnya itu ya. Jadi, tapi kalau kita keluar di sini di harga 1680 ini, otomatis minus kita akan bertambah sekitar hampir 12% ya dari harga closing kemarin di hari Jumat kemarin di harga 1980 ini. 1910. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk yang masih punya, kita bisa perhatikan di dua area ini atau di dua harga ini. Dan untuk kalian yang belum punya, saya sarankan ya mending skip aja dulu ya. Kita tunggu aja saham bank ini untuk mulai sudah memberikan pola reversalnya. Tapi untuk saat ini sendiri dia masih downtrend, jadi kita masih pantau aja dulu pergerakan kedepannya seperti apa. Apakah dia berhasil breakout dari resisten trendline downtrendnya ini atau enggak. Tapi kalau masih seperti ini posisinya, mending kita cari saham lain aja yang masih valid bergerak uptrend atau saham yang sudah mulai bergerak reversal daripada saham yang masih indikasi downtrendnya masih kuat seperti saham bank ini ya. Selanjutnya ada saham MPMX, ini juga bisa dibilang sama ya seperti saham bank tadi, dimana dia sudah memberikan pola atau memberikan pola reversalnya. Di sini juga bisa dibilang dia gagal membentuk higher high selanjutnya. Di sini bisa kita lihat ini ada resisten sebelumnya dan kemudian di sini terbentuk higher high, kemudian di sini terbentuk higher high lagi, tapi di sini terbentuk bisa dibilang tidak terbentuk higher high, tapi di sini bisa dibilang resistennya sejajar dengan resisten sebelumnya. Berarti ini adalah indikasi awal bahwa itu tadi ya, saham sudah mulai bergerak reversal, dimana kalau struktur uptrendnya sudah berakhir, dimana dia tidak berhasil membentuk higher high selanjutnya. Dan kemudian benar aja dia ngejebol support strukturnya di sini. Di sini support strukturnya jebol, dimana area ini adalah area resisten sebelumnya, dan harusnya ketika dia turun dia berhasil bertahan, tapi ternyata dijebol. Dan kemudian MA50 juga dijebol, dan kemudian support trendline uptrend juga dijebol ya. Saya hubungkan dari sini support awalnya, kemudian saya sentuhkan di sini, dan kemudian di sini juga sempat ada pantulan, tetapi akhirnya ditembus juga, dan kemudian tidak tertahan juga di sini, dimana ini adalah area resisten sebelumnya ketika resisten di breakout, dan kemudian di sini menjadi pantulan area supportnya di sini ya, dan kemudian dia naik, tapi di sini akhirnya ditembus juga, dan kemudian di sini MA 200-nya juga ditembus juga. Dan kemudian di sini ada support struktur lagi, di mana itu adalah area sentuhan-sentuhan support sebelumnya dan ditembus, dan kemudian di sini retest aja dan kemudian tidak berhasil ngejebol, dan kemudian dia lanjut turun. Jadi di sini adalah retest ya, seperti ini ya. Retest itu adalah ketika support dijebol ke bawah dan kemudian dia akan retest untuk menjadikan area support sebelumnya dijadikan area resisten selanjutnya. Jadi untuk MPMX ini seperti ini. Nah, jadi di sini sudah terbentuk struktur apa ya istilahnya gimana ya? Jadi dia sudah memberikan kode kepada kita, dua kode ya. Kode pertama adalah MA50 ditembus, MA200 juga ditembus, dan kemudian kita akan tunggu aja di sini akan terbentuk pola dead cross ya. Di mana MA50 akan memotong ke bawah MA200. Nah, di situ menandakan kalau dari MA berarti saham ini akan memasuki fase downtrendnya. Nah, di sini kalau kita lihat sudah terbentuk lower low ya di sini ya, di harga 885. Jadi masih sama seperti sebelumnya. Untuk saham MPMX ini, untuk kalian yang masih punya saham MPMX ini, kita masih ada harapan di harga 885 kalau yang kemarin belum keluar ya. Nah, tapi kalau semua 885 nanti tembus juga, mending saran saya keluar dulu aja, berarti otomatis downtrendnya valid ya di sini ya. Maka kalau 885 ditembus, berarti otomatis dia akan membentuk lower low selanjutnya. Dan kemudian juga di sini akan terbentuk dead cross ya, di mana MA50 akan memotong ke bawah MA200-nya. Tapi di sini cuma saran aja ya, boleh diikuti boleh enggak, tapi kalau secara teknikalnya 885 ditembus ya udah berarti downtrendnya akan semakin kuat atau dia akan memasuki fase bearishnya. Dan untuk kalian yang masih belum punya, saran saya ya mending sama ya. Mungkin kalau emang mau masuk di saham MPMX ini bisa main cepat aja ya. Kalau seumpama sudah cuan ya udah bungkus aja. Tapi kalau untuk hold jangka panjang ini sangat berisiko, dimana dia saat ini sudah memasuki atau sudah memulai memasuki fase downtrendnya atau fase bearishnya. Jadi mending cari saham lain yang masih uptrend aja. Oke, seperti itu ya untuk MPMX. Selanjutnya ada saham LSIP. Nah, LSIP ini juga sama ya, tapi di sini berbedanya dengan saham MPMX tadi. Kalau LSIP di sini dia sudah terbentuk pola dead cross ya di sini, di mana MA50 sudah memotong ke bawah MA200, di mana sebelumnya juga diawali dengan ngejebol MA50 dan ngejebol MA200 ya di sini ya. Di sini candlenya menembus MA50.
Dan kemudian di sini juga candlenya menembus MA 200 dan kemudian selanjutnya adalah kode ketiganya di mana dari MA-nya terbentuk pola dead cross di mana MA 50 memotong ke bawah MA 200. Dan kemudian di sini kalau kita lihat dari struktur resistennya juga terbentuk higher low di mana itu adalah struktur saham yang sedang bergerak downtrend di mana resistennya semakin lama semakin turun. Dan kemudian kalau kita lihat dari struktur supportnya juga bisa dibilang sudah terbentuk lower low ya di sini ya. Nah, anggap aja kita buat di sini adalah lower awalnya, support awal, dan kemudian di sini terbentuk lower low. Oke, di sini aja kita buat ya. Sini kita buat support awalnya di arah sini. Dan kemudian di sini terbentuk lower low. Dan saat ini dia ternyata sudah membentuk lower low lagi ya. Nah, di sini adalah struktur downtrendnya dari resistennya downtrend dan ternyata dari supportnya juga sudah terbentuk pola downtrendnya dan kemudian dari MA-nya juga sudah terbentuk pola dead cross ya di mana MA 50 sudah memotong ke bawah MA 200. Dan kalau kita lihat dari support-support yang lain di sini bisa kita lihat ya di sini adalah support trendline afternya, di sini adalah support awalnya dan di sini sentuhan keduanya, di sini sentuhan ketiganya dan di sini sudah ditembus juga di sini ya. Oke, ini saya hapus saja biar nggak terlalu rame. Oke, di sini sudah ditembus ya, di sini sudah ditembus. Dan kemudian kalau kita lihat dari area ini, di area 1175 ini, di mana ini adalah area resisten-resisten sebelumnya. Di sini resisten, saya hilangkan dulu MA-nya nih. Si resisten, di sini resisten, dan kemudian di sini ketika resisten di breakout, maka resisten akan berubah fungsi menjadi area support selanjutnya. Di sini adalah support, di sini support, di sini support, di sini support, dan kemudian di sini dia sempat menjadi support dan sempat naik dan kemudian dia akhirnya di breakdown ya di sini di tanggal berapa nih? Tanggal 1 Juli di akhirnya di breakdown dan kemudian dilanjut turun dan kemudian di sini adalah retestnya di tanggal berapa ini? Di tanggal 8 Juli kemarin di mana dia ada kenaikan sekitar 4,91%. Tetapi dia masih tertahan di area resisten 1175 ya. Bukan tertahan ya, tapi dia closingnya tetap tepat di area resisten di harga 1175. Oke, jadi di sini saya simpulkan untuk kalian yang masih punya saham LSIP ini, kita buat apa ya? Buat batasan toleransi aja ya. Jadi di sini kita akan buat batasan toleransi di harga 1090. Kalau seumpama nanti 1090 ditembus juga, saran saya mending keluar dulu aja, dimana berarti otomatis kalau ini ditembus juga 1090 tembus juga berarti dia akan membentuk lower low yang baru di sini ya. Tapi kalau seumpama dia bertahan di atas harga 1090 dan kemudian berhasil bertahan di atas harga 1175 ini, ada kemungkinan dia akan kembali ke area resisten-resisten sebelumnya di sini ya. Sini, dimana di sini ada resisten trend downtrendnya dan kemudian di sini juga ada resisten strukturnya di sini ya. Oke, seperti itu ya untuk saham LSIP ini untuk kalian yang masih punya. Dan untuk kalian yang masih belum punya saham LSIP ini, coba kita lihat dari risk rewardnya. Anggap aja kita masuk di ketika nanti dia breakout ya, berhasil breakout di harga 1080. Kita ambil di harga 1080 berarti dia berhasil breakout dari harga 1175 ya. Maksud saya di harga 1180 ya kita ambil. Berarti dia sudah berhasil breakout dan kemudian target kita di area resisten ini di harga 1310 dengan presentasi 11,02% dan batasan cut loss kita maksimalkan aja 1 tick di bawah harga 1090 ini ya, dimana kalau dia ngejebol harga 1090 berarti dia akan membentuk lower low yang baru ya. Oke, jadi di sini bisa dibilang dari risk rewardnya ya lumayan 50-50 ya, dimana batasan cut loss kita juga sudah 8%, sudah di atas 5% tapi masih di bawah 10%. Dan kemudian untuk target take profit kita bisa dibilang ya sudah di atas 10% ya dengan presentasi 11,02%. Jadi tentukan pilihan kalian mau masuk atau enggak di saham LSIP ini. Tapi perlu kita perhatikan ya, dimana kalau seumpama kita masuk kita harus merelakan sekitar 8%an kalau ternyata saham ini bergerak turun dan tidak sesuai dengan yang kita harapkan ya, seperti itu. Jadi kita harus merelakan sekitar 8%an, dimana titik cut loss kita adalah di harga 1085. Oke, jadi seperti itu ya untuk saham LSIP ini. Selanjutnya ada saham BSDE. Nah, saham BSDE ini sendiri ya sama ya, ternyata kalau di sini kalau yang lainnya tadi kalau saham MPMX tadi dan LSIP tadi baru aja terbentuk pola dead cross-nya, cuman kalau saham LSIP ini sudah lama terbentuk dead cross-nya ya, di tanggal
di bulan Januari kemarin sudah terbentuk dead cross di sini, di mana MA50 memotong ke bawah MA200 dan kemudian dia lanjut turun dan masih tetap berada di area support terkuatnya di sini ya, di harga 885. Dan walaupun kemarin dia sempat ngejebol, ternyata di sini dia sempat ngejebol area support strukturnya ini di tanggal 4 Juli kemarin, tapi ternyata dia kembali naik lagi ya. Oke, berarti di sini kita perbaharui aja karena bisa dibilang ada pembaharuan ya di sini ya. Oke, saya bungkus aja bagian ekornya ini sekalian. Dan kemudian di sini untuk ketebalannya juga mungkin saya akan sesuaikan di sini aja. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi support resisten itu bisa kita bisa kita perbaharui dengan pola-pola yang baru yang terjadi ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat ya, di sini adalah pantulannya, di sini pantulan, di sini pantulan, dan kemudian di sini ada pantulan, di sini ada pantulan, dan kemudian di sini ada pantulan lagi. Nah, berarti di sini kita perbaharui aja batas apa istilahnya ya? Batas bawahnya di harga 875 ya di sini ya. Nah, jadi untuk kalian yang masih punya saham BSD ini bisa perhatikan di harga 875 ini. Kalau seumpama 875 ini ditembus lagi, ya udah mending keluar dulu aja ya. Amankan aset yang masih kita punya daripada dia akan tergerus lanjut turun lebih dalam lagi, dimana bisa dibilang ini adalah support terkuatnya ya. Dimana ini adalah area resistance sebelumnya, ketika resistance di breakout dan retest di sini, retest di sini, retest di sini, dan kemudian retest di sini. Oke, seperti itu ya. Coba kalau kita lihat dari yang posisinya saat ini belum punya dengan risk rewardnya, coba kita lihat. Kita ambil di harga closing kemarin, batasan satu tick atau 2 tick aja di bawah area sini, dan resisten terdekat kita mungkin awalnya di MA50 ini ya. Oke, bisa dibilang kalau di MA50 dengan kenapa saya buat MA50 karena di sini bisa kelihatan jelas ya. Ternyata saham BSD ini patuh terhadap MA50-nya. Ketika dia menyentuh MA50 turun lagi, menyentuh MA50 turun lagi, menyentuh MA50 dan turun lagi, menyentuh MA50 dan turun lagi ya. Oke, jadi di sini bisa kita lihat untuk target terdekat awalnya di MA50-nya di harga 925 dengan persentase 2,21% aja, dan batasan cut loss kita di harga 865 dengan persentase 4,42%, atau bisa kita kecilkan lagi di harga 870 dengan persentase 3,87% di sini ya. Dan target selanjutnya kalau dia berhasil ngejebol MA50-nya, target kita ada di sini di MA200-nya ini di harga 975 dengan persentasi 7,73%, dan kemudian kalau MA200 berhasil ditembus, kita akan ada target selanjutnya di harga 1050 ini dengan persentasi 16,02%, di mana itu adalah area resisten sebelumnya di sini ya. Oke, seperti itu ya. Tapi kalau saran saya pribadi, kalau emang mau masuk ke saham BSD ini, saya sarankan mending tunggu breakout aja ya. Atau kalau emang mau masuk ya udah main cepat aja. Kalau sudah cuan ya udah langsung bungkus aja, di mana saham ini sendiri masih bergerak downtrend dari pola besarnya di sini ya. Nah, kalau kita lihat, saya kecilkan lagi pola chartnya seperti ini, di mana ini adalah fase downtrendnya ya. Nah, di sini saya gunakan time frame mingguan ya, time frame mingguan seperti ini. Nah, ini adalah fase downtrendnya. Ini saya hapus dulu biar nggak terlalu rame. Ini saya hapus. Ini adalah fase downtrendnya ya. Di sini fase downtrendnya, dan ini adalah fase sideways-nya. Di sini dia naik dan kemudian dia turun, dan kemudian di sini dia ada indikasi akan naik lagi. Jadi fasenya mungkin akan seperti ini. Di sini adalah fase naiknya, dan kemudian di sini adalah fase turunnya. Nah, nanti akan ada kemudian ada fase naiknya lagi. Nah, kita beli saham itu di fase mananya? Kita beli saham ya fase-fase naiknya. Seperti ini. Di sini kita beli, di sini kita beli. Jangan kita belinya ketika di fase-fase yang ini ya, atau di fase yang ini. Jadi kita beli sama seperti pola sebelumnya, kita beli itu ya di fase yang ini. Oke, seperti itu ya untuk saham BSD ini. Dimana kalau dari tren besarnya sendiri, saham ini sedang masih bergerak downtrend. Jadi kalau saran saya sendiri, kalau emang mau masuk ke saham BSD ini, kita tunggu aja dia berhasil breakout dari resisten trendline downtrendnya ini, downtrend mayornya ini. Sini. Nah, seperti itu ya, dimana dia berarti kalau sudah berhasil breakout dari resisten trendline downtrendnya, berarti dia akan memasuki fase uptrendnya dan akan sampai ke area resisten sideways-nya di harga 2225. Coba kalau kita lihat, kalau misal dia nanti berhasil breakout dari area resisten trend downtrend ini, misal di harga sini sampai ke area resisten sideways-nya, berarti kita akan dapat sekitar 100%-an ya kalau sumpah nanti dia berhasil breakout dari resisten trendline downtrend dari saham BSD ini. Oke.
Tapi kalau seumpama dia nanti turun, lanjut turun lagi, ada kemungkinan dia akan lanjut turun ke harga 560-an ya, dimana 560 itu adalah bisa dibilang ini adalah area support sebelumnya. Di sini support sebelumnya, dan kemudian di sini adalah area supportnya. Bisa dibilang ini adalah area sideways-nya atau support sideways-nya. Oke, seperti itu ya untuk saham BSD ini, dan sudah kita selesai, berarti sudah 4 saham sudah kita analisis bersama. Ada saham bank, MPMX, LSIP, dan BSDE, dan yang mana bisa dibilang keempat saham ini semuanya downtrend ya, dan ada yang baru aja downtrend, ada yang sudah masih valid terbentuk fase downtrendnya, dan belum ada tanda-tanda dari reversalnya sama sekali ya. Oke, jadi di sini bukan ajakan jual, bukan ajakan beli, semua ada di tangan kalian masing-masing. Tentukan keputusan kalian ya, bisa ditambahkan dengan analisis-analisis yang lain untuk menguatkan technical analisis ini. Oke, sekian aja dari saya, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.